Hai. Masuk. Boleh gak? Boleh dong. Dari mana? Oke. Aku mau coba disinfektan dulu ya. Masuk ke dalam bilik. Terima kasih. Iya. Jangan lupa. Hand sanitizer buat tangannya supaya bersih. Dilap. Sekali-kali. Terima kasih. Wow, ini benda apa? Oke. Wah, bersih sekali. Terasa dari atas hingga ke bawah. Ibas sok perhatian. Sebut Fail Nation. Kok nggak prihatin sama warisan Candi Hambalang? Sebenarnya kalau hanya modal omong doang, siapapun bisa. Kita pun sangat bisa. Kita prihatin sekali dengan apa yang dilakukan oleh SBY selama 10 tahun kepemimpinannya. Bagaimana tidak prihatin melihat kondisi bangsa ini yang ditinggalkan oleh SBY, terutama mangkraknya pembangunan yang entah benar digenjot atau memang sengaja dibuat lambat, yang akhirnya ketahuan belangnya mangkrak karena anggarannya sudah dikorupsi berjamaah. Bagaimana nggak prihatin melihat di eranya dengan iklan yang slogannya "Katakan tidak pada korupsi", yang iklannya dibintangi oleh anak SBY sendiri adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang tak lain adalah putra bungsu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini berbanding terbalik, malah melakukan korupsi berjamaah hingga melahirkan proyek-proyek mangkrak karena sudah dikorupsi habis hingga harus eranya Jokowi menanggungnya. Dan yang lebih membuat prihatin adalah fakta bahwa selama bapaknya berkuasa, Ibas ini alias Edi Baskoro Yudhoyono sering-sering namanya disebut terseret kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, salah satu candi peninggalan SBY yang sampai sekarang tidak bisa dilanjutkan lagi pembangunannya. Dan entah mengapa pula SBY dan warganya Cikeas tidak membuat aksi penggalangan dana untuk meminta bantuan agar Wisma itu terbangun kembali atau memanfaatkan kekayaan para kadernya untuk meneruskan candi warisan tersebut. Inilah yang membuat kita tentunya prihatin. Sama ketika Ibas ini memantik keprihatinan melihat kondisi COVID di negeri kita. Setahun lalu saat pandemi global bernama COVID-19 muncul, Ibas ini juga pernah muncul mengimbangi kedatangan COVID ini. Ibas muncul di iklan yang dibuat sendiri, namun terkesan pemula sehingga jadi lawakan warganet. Ibas muncul di iklan bagaimana memanfaatkan disinfektan dan menggunakan hand sanitizer dengan baik. Video ini ramai jadi perbincangan warganet karena gaya Ibas yang lucu dan culun menjadi perbincangan. Hingga sekarang, video kocak Ibas saat perkenalkan bilik disinfektan dan bagaimana cara menggunakan hand sanitizer ini masih bisa diakses di media sosial. Usai kemunculan video kocak Ibas, namun Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro, seakan tenggelam oleh hingar-bingar pemberitaan COVID-19 di Indonesia. Plus goyangannya Partai Demokrat oleh sejumlah senior-senior mereka yang tidak takut akan otoriternya gaya kepemimpinan Ketua Demokrat sekarang, yang tidak lain dan tidak bukan abang kandungnya Ibas ini. Entah takut namanya dibawa-bawa oleh para senior yang tahu betul isi dalaman dari Edi ini, Edi tidak berani keluar kandang. Sampai perseteruan antara Partai Demokrat yang sah dengan tandingannya mereda seperti sekarang. Usai meredanya pemberitaan prahara Partai Demokrat, tiba-tiba tidak ada angin dan tidak ada hujan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono, angkat bicara ikhwal lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat.
Pria yang kerap disapa Ibas itu tiba-tiba turun gunung dan mengingatkan pemerintah agar tak lalai menghadapi bencana non-alam tersebut. Emang Ibas siapa? Kok tiba-tiba muncul? Tapi lagi-lagi kemunculannya hanya omong doang, tanpa ada unjuk kerja dari partainya untuk bekerja demi rakyat Indonesia. Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Ibas, tentang jangan sampai negara disebut failed nation, negara gagal, ditanggapi oleh politikus muda PDI Perjuangan Wanto Sugito. Wanto yang juga Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan menilai Ibas justru menunjukkan sangat tidak mampu meredam situasi darurat di tengah situasi pandemi COVID-19. Justru, kata Wanto, pernyataan Ibas hanya akan memperkeruh dan menyakiti hati para tenaga kesehatan yang sudah kerja keras banting tulang mengobati para pasien COVID-19. Lebih baik Ibas perhatikan saja Demokrat agar tidak jadi partai gagal, fail party. Soalnya gejala menjadi partai gagal sudah di depan mata. Cari cara saja agar lolos PT di 2024, atau yang fail itu pemikiran Ibas. Mungkin akibat pengaruh yang membuat pikirannya tidak lagi jernih, ujar Wanto Sugito. Mantan aktivis 98 ini juga menilai pernyataan Ibas terkait failed nation yang dikaitkan dengan menangani pandemi pun tidak sesuai konteks. Ia pun mempertanyakan pernyataan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono ini yang sering tidak substansial dalam berbagai komentarnya. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Keludo itu pula mempertanyakan kinerja Ibas di parlemen. Tidak perlu jauh-jauh, kata dia. Hal itu bisa dilihat lewat tingkat kehadirannya di DPR sebagai wakil rakyat. Tolong cek kehadirannya di DPR khususnya di Komisi 6. Teman sejawatnya di DPR saja pada mengatakan jangan rapat. Itukah wakil rakyat yang mau dicontoh? Ujar Wanto. Wanto Sugito sangat memahami negara demokrasi memang tidak harus alergi kritik. Namun apapun yang harus disampaikan sepatutnya substansial dan konstruktif. Jadi tidak memalukan. Koreksi ke diri sendiri dulu, dan jika dikritik balik, tidak perlu senewen. Ibas dan partai berlambang Mercy itu memang terlihat panik dan mengusahakan segala cara untuk menaikkan elektabilitas partai yang nyungsep akibat kasus korupsi dan otoriternya seorang AHY. Ibas mencari celah untuk memasukkan omong doangnya itu agar bisa dikonsumsi publik dan percaya akan kata-katanya dengan tuduhan failed nation, plus mengatakan bahwa pemerintah seakan-akan tidak berdaya menghadapi gelombang COVID-19. Pertanyaannya, di mana failed nation-nya? Apa indikatornya pemerintah tidak berdaya? Apakah selama 10 tahun SBY memerintah sudah lebih baik dari Presiden Jokowi? Lihatlah hasil failed nation sumbangan SBY, Candi Hambalang. Jadi sebelum mengkritik pemerintah, lihat dulu itu Candi Hambalang, sehingga tidak salah kritik. Dan kalau Demokrat makin nyungsep, jangan salahkan pemerintah, tapi bekerjalah dengan aksi nyata, membantu pemerintah, setidaknya menangani pasien karena COVID-19. Jangan cuma omong doang. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura.